Trauma psikologis. Ya, sebenarnya trauma psikologis adalah kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang menimpa diri seseorang. Kejadian yang tidak menyenangkan ini membuat orang yang mengalaminya merasa tidak aman dan tidak berdaya menghadapi dunia yang penuh bahaya. Saat mengalami trauma, kamu mungkin juga akan tersiksa dengan emosi, ingatan, dan kecemasan yang mengingatkan kepada peristiwa tersebut, hingga mengganggu kehidupan sehari-hari kamu. Bahkan, kamu mungkin juga menjadi tidak bisa percaya lagi kepada orang lain. Sebenarnya, ada banyak kejadian yang dapat menyebabkan trauma. Trauma yang mengancam nyawa, namun situasi yang membuat kamu kewalahan terhadap perasaan tersebut, atau justru merasa terpinggirkan juga dapat menyebabkan trauma. Hanya saja perasaan trauma tidak bisa diukur dari kejadian yang dialami, tapi bagaimana kamu menerima atau menanggapi peristiwa tersebut. Artinya, dua orang yang berbeda bisa saja mengalami kejadian yang sama, tapi hanya satu yang merasa bertrauma. Kondisi kesehatan fisik dan mental, dukungan dari orang terdekat, dan kemampuan diri untuk menghadapi situasi tersebut dapat mempengaruhi respon kamu terhadap kejadian traumatis. Tanda dan gejala trauma. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, respon yang muncul dari masing-masing individu terhadap kejadian traumatis bisa sangat berbeda-beda. Oleh sebab itu, gejala yang muncul pun bisa sangat beragam, mulai dari gejala fisik hingga psikologis. Pada umumnya, reaksi terhadap trauma adalah hal yang normal, karena reaksi atau gejala ini merupakan bagian dari proses alami tubuh untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Berikut adalah beberapa reaksi atau gejala yang sering muncul. 1. Sangat emosional dan merasa sedih. 2. Sangat waspada terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. 3. Lelah secara fisik. 4. Stres dan cemas. 5. Overprotective terhadap orang-orang terdekat. 6. Takut untuk berpergian karena khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Sementara itu, ada pula beberapa reaksi lain yang dikelompokkan berdasarkan jenis seperti berikut. Reaksi mental. Berkurangnya kemampuan untuk mengingat dan berkonsentrasi, sulit menghindari pikiran mengganggu yang berkaitan dengan kejadian traumatis, terus-menerus teringat kejadian traumatis tersebut tanpa bisa dikendalikan, merasa hilang arah dan disorientasi. Kalau reaksi secara emosional, muncul rasa takut, panik dan cemas, mati rasa, hingga tak bisa merasakan apapun, mulai mengisolasi diri dan menjauhi semua orang. Depresi, memiliki perasaan bersalah dan terlalu sensitif terhadap banyak hal di sekeliling kamu. Terus-menerus merasa waspada karena takut akan ada banyak hal lain yang menimpanya. Shock atau terkejut karena tidak bisa percaya dengan kejadian buruk yang telah menimpa dirinya. Kalau reaksi fisik, kelelahan, gangguan tidur, mual dan muntah serta pusing, sakit kepala, berkeringat berlebihan, detak jantung meningkat. Reaksi secara perilaku,
berusaha menghindari berbagai hal yang mengingatkan terhadap kejadian traumatis tersebut, sulit berhenti untuk memikirkan apa yang terjadi, tidak melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Perubahan terhadap nafsu makan seperti makan lebih banyak atau justru lebih sedikit. Gangguan pola tidur, mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, atau minum kopi secara berlebihan. Penyebab apa itu yang terjadi sama trauma atau penyebab trauma? Ada beberapa kejadian yang mungkin menjadi penyebab kamu mengalami trauma. Yang pertama, kejadian yang terjadi hanya satu kali. Jangan salah, meski hanya terjadi satu kali seumur hidup, ada kejadian yang bisa menimbulkan trauma mendalam bagi orang yang mengalaminya. Hal ini termasuk kecelakaan, bencana alam, hingga serangan teroris. Hal ini sangat berpotensi menyebabkan trauma, khususnya jika terjadi secara tiba-tiba tanpa diduga dialami saat masih anak-anak. 2. Kejadian yang terjadi terus-menerus. Selain itu, kejadian yang terjadi terus-menerus dapat menimbulkan efek traumatis terhadap orang yang mengalaminya. Jadi bukan berarti karena mengalami setiap hari, orang tersebut terbiasa terhadap kejadian yang tidak menyenangkan yang dialaminya. Ya, ada beberapa hal yang mampu menimbulkan perasaan trauma, contohnya tinggal di lingkungan yang penuh dengan tingkat kejahatan hingga memiliki penyakit serius dan mematikan, mengalami bullying saat remaja atau kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual hingga ditinggalkan oleh orang tua saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab dari trauma. 3. Kejadian yang sering dianggap remeh. Selain kedua kejadian tersebut, ada pula kejadian yang terlihat sepele tapi bisa menimbulkan trauma. Biasanya banyak orang yang menganggap hal ini wajar terjadi, apalagi jika banyak orang lain yang mengalaminya tapi tidak merasakan efek trauma. Contohnya menjalani operasi besar, kematian orang terdekat secara mendadak, putus dengan pasangan, atau mengalami pengalaman yang memalukan atau mengecewakan. Faktor resiko terjadinya trauma. Pada dasarnya siapa saja pasti memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami trauma. Namun ada akan merasa semakin rentan mengalami jika sedang dalam kondisi tidak stabil tubuh kamu. Contohnya saat kamu sedang stres, baru mengalami kehilangan, atau sudah pernah mengalami kejadian traumatis sebelumnya. Salah satu kejadian traumatis yang dapat meningkatkan resiko kamu mengalaminya adalah kejadian yang dialami saat masih anak-anak. Nah, itulah trauma psikologis dan beberapa penyebabnya serta responnya. Semoga bermanfaat.